Kabut turun lebih cepat sore itu. Biasanya, lereng Gunung Tangkuban Perahu masih jelas terlihat sampai maghrib. Tapi hari itu, jam 4 sore saja, semuanya sudah tertutup putih tebal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin dan langkah seseorang yang berjalan terburu-buru menembus hutan pinus. Namanya Raka, dan hari itu ia datang bukan untuk mendaki. Ia datang untuk membuat perjanjian. Raka dulu dikenal sebagai pedagang hasil bumi di daerah Lembang. Sayur mayur, kentang, kol, tomat, semua ia kirim ke pasar-pasar besar di Bandung. Hidupnya sederhana, tapi cukup. Sampai satu musim hujan datang terlalu panjang. Panen gagal, hutang menumpuk. Mobil pikapnya ditarik leasing. Istrinya dia mulai sering diam. Anak sematawayangnya Nino berhenti les karena tak ada biaya. "Akang, sampai kapan begini?" tanya dia suatu malam. Raka hanya menunduk. Ia sudah menjual cincin kawin mereka seminggu lalu. Besoknya, ia mendengar kabar dari seorang supir tua di warung kopi. "Kalau benar-benar mentok, ada jalan cepat," kata supir itu pelan. "Di atas sana." Ia menunjuk ke arah siluet Gunung Tangkuban Perahu yang berdiri kelabu di kejauhan. Raka tertawa hambar, tapi supir itu tidak tertawa. "Kabutnya bukan cuma kabut, Kang." Kalimat itu menempel di kepala Raka. 3 hari kemudian, Raka kembali ke warung itu. Supir tua sudah menunggunya. Tanpa banyak bicara, supir itu membawa Raka ke jalur hutan yang jarang dilalui wisatawan. Bukan jalur resmi, jalur tanah licin dengan pohon-pohon tinggi menjulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pria tua duduk di atas batu besar. Rambutnya putih panjang, matanya tajam tapi tenang. Namanya Abah Jaga. "Sudah dipikirkan matang?" tanya Abah tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Apapun syaratnya, Bah." Abah menatap kabut yang mulai turun. Semua orang bilang begitu di awal. Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon. Tidak ada api unggun, tidak ada mantra panjang. Hanya sesajen sederhana dan darah dari telapak tangan Raka sendiri. Kabut malam itu terasa berbeda, lebih tebal, lebih berat. Saat Raka menggoreskan pisau kecil ke telapak tangannya dan meneteskan darah ke tanah, angin berhenti total. Sunyi. Lalu terdengar suara. Bukan dari depan, bukan dari belakang. Seperti langsung dari dalam kepalanya. "Kau ingin kaya?" Raka menggemetar, tapi menjawab dalam hati, "Iya." "Semua ada harganya. Apa syaratnya?" Hening beberapa detik. Lalu satu kalimat. "Apa yang paling kau cintai, jangan pernah kau relakan." Raka tidak benar-benar mengerti maksudnya. Tapi Abah Jaga menepuk pundaknya. "Sudah selesai. Mulai besok, rezekimu dibuka." Keajaiban itu datang terlalu cepat. Besoknya, seorang pembeli besar dari kota tiba-tiba menghubungi Raka. Ia ditawari kontrak distribusi sayur ke supermarket besar di Bandung. Dalam sebulan, hutangnya lunas. Dalam 3 bulan, ia membeli 2 mobil baru. Dalam 1 tahun, ia memiliki gudang besar dan belasan pekerja. Orang-orang mulai berbisik, dapat dari mana uangnya? Katanya ke gunung. Dia senang, tapi ada yang berubah dari Raka. Ia jadi mudah marah, mudah curiga. Ia sering bangun jam 3 pagi menatap keluar jendela. Karena hampir setiap malam, kabut tipis seperti turun sampai ke halaman rumahnya. Padahal rumahnya jauh dari gunung. Konflik mulai muncul ketika Nino, anaknya, sakit mendadak. Awalnya hanya demam ringan, lalu mimpi buruk tiap malam. "Ayah, ada orang berdiri di kamar," kata Nino suatu malam sambil menangis. Raka mencoba menenangkan, tapi malam itu ia sendiri mendengar suara langkah di atap rumah. Tok, tok, tok.
seperti ada yang berjalan pelan. Keesokan harinya, gudangnya kebakaran kecil secara misterius, tidak besar, tidak merugikan banyak, seperti peringatan. Raka naik kembali ke Gunung Tangkuban Perahu, mencari Abah Jaga. "Abah, ini kenapa? Anak saya sakit." Abah menatapnya lama. "Kamu ingat pesan malam itu?" Raka terdiam. "Apa yang paling kau cintai, jangan pernah kau relakan." "Artinya apa, Bah?" Abah menghela napas. "Kalau suatu saat mereka meminta, jangan pernah menyerahkan." "Menyerahkan apa?" Tapi Abah tidak menjawab lagi. Malam berikutnya adalah malam paling mencekam. Kabut turun sangat tebal, lebih tebal dari biasanya. Sampai pagar rumah tak terlihat. Listrik padam. Nino tiba-tiba kejang. Dia panik. "Kita bawa ke rumah sakit sekarang." Saat Raka menggendong Nino ke mobil, suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Waktunya membayar." Raka membeku. "Tidak," bisiknya. Mesin mobil tidak mau menyala. Dia menangis histeris. Suara itu semakin jelas. "Serahkan, dan semua akan tetap kaya." Raka sadar sekarang, yang paling ia cintai, anaknya. Konflik batin menghantamnya keras. Kekayaan, istri, masa depan, semua yang sudah ia bangun. Atau anaknya. Suara itu menekan lebih keras. Kabut semakin menebal masuk ke dalam mobil seperti asap hidup. Raka memejamkan mata dan berteriak, "Ambil semua hartaku, ambil gudangku, ambil mobilku, tapi jangan anakku." Sunyi. Lalu suara itu berubah menjadi seperti tawa jauh di dalam hutan. Mesin mobil tiba-tiba menyala. Kabut perlahan menipis. Nino selamat. Tapi keesokan harinya, satu persatu kontrak bisnis Raka dibatalkan. Gudangnya disegel karena masalah izin lama yang tiba-tiba muncul. Mobilnya rusak total karena kecelakaan kecil. Dalam waktu 2 bulan, Raka kembali hampir ke titik nol. Bedanya sekarang, ia tidak menyesal. Ia kembali naik ke Gunung Tangkuban Perahu untuk terakhir kalinya. Kabut turun pelan seperti biasa. "Sudah lunas?" tanya Raka ke udara kosong. Tidak ada jawaban, hanya angin yang kembali berhembus. Saat Raka hendak turun, ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Seorang pria lain berdiri di sana. Wajahnya penuh putus asa, dan di tangannya ada sesajen. Kabut mulai turun lagi. Kabut itu belum pergi. Raka berdiri diam di jalur tanah sempit, menatap sosok pria yang berdiri sekitar 20 meter di depannya. Pria itu kurus, bajunya lusuh, tangannya gemetar memegang nampan sesajen. Mata mereka bertemu, dan di mata pria itu, Raka melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Keputusasaan. "Jangan," kata Raka spontan. Pria itu terkejut. "Apa?" Raka melangkah mendekat. Kabut bergerak pelan, seperti hidup mengelilingi mereka. "Kalau kamu datang untuk itu," suara Raka parau, "jangan lakukan." Pria itu menatapnya curiga. "Kamu tidak tahu apa yang saya alami." Raka tersenyum pahit. "Aku tahu persis." Namanya Arman. Dulu ia pekerja proyek bangunan di Bandung. Hidupnya biasa saja sampai kecelakaan merenggut kaki kirinya dari lutut ke bawah. Perusahaan memberinya pesangon kecil. Setelah itu, tidak ada pekerjaan lagi. Istrinya pergi. Ia hidup sendiri di rumah kontrakan kecil, menunggak sewa berbulan-bulan. "Aku cuma ingin hidup normal lagi," kata Arman pelan. Raka menatap sesajen di tangannya. Dulu, ia berdiri di posisi yang sama, dengan harapan yang sama, dan tanpa sadar menuju nasib yang sama. "Aku pernah membuat perjanjian itu," kata Raka. Arman langsung menegang. "Dan itu nyata. Mereka memberi semua yang kau minta." Mata Arman menyala. "Tapi," lanjut Raka, "mereka tidak pernah memberi dengan cuma-cuma." Arman terdiam. Kabut di sekitar mereka mulai turun lebih tebal, seperti mendengarkan. "Mereka akan mengambil apa yang paling kau cintai,"
kata Raka. Arman terhawa kecil, getir. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu membuat Raka merinding, karena dulu ia juga berpikir begitu. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut yang tadi diam mulai bergerak, perlahan mengelilingi Arman. Arman menatap sekelilingnya, nafasnya memburu. Kau merasakannya, bisik Raka. Arman mengangguk. Suara itu datang lagi, bukan hanya ke Arman, tapi juga ke Raka. Yang lama kembali, yang baru datang. Tubuh Raka membeku. Sudah lama suara itu tidak datang. Ia pikir semuanya sudah selesai. Ia salah. Kabut itu belum melepaskannya. Kabut di sekitar Arman menebal sampai tubuhnya hampir tak terlihat. Nampan sesajen di tangannya bergetar. Suara itu berbicara lagi. Kau ingin hidupmu kembali. Air mata Arman jatuh. Iya, Raka berteriak. Jangan jawab. Tapi sudah terlambat. Kabut bergerak lebih cepat sekarang. Tanah di bawah kaki mereka terasa dingin seperti es. Lalu suara itu berubah arah. Sekarang berbicara pada Raka. Kau menolak bayaranmu. Dada Raka terasa sesak. Maka kau akan melihat orang lain menerimanya. Arman jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Kakinya yang buntung mulai terasa panas. Ia berteriak kesakitan. Di depan mata Raka, sesuatu yang mustahil terjadi. Kabut berkumpul di sekitar kaki Arman. Padat, putih, berputar seperti pusaran kecil. Arman menjerit. Daging, tulang, perlahan terbentuk kembali. Kakinya tumbuh kembali, utuh, sempurna. Arman terisak tidak percaya. Aku bisa berdiri. Ia berdiri, kakinya benar-benar kembali. Tapi saat itu juga, Raka menyadari sesuatu yang lain. Bayangan Arman di tanah tidak bergerak seperti tubuhnya. Bayangan itu bergerak sedikit terlambat, seperti bukan miliknya sepenuhnya. Arman tertawa dan menangis bersamaan. Ini nyata. Raka mundur selangkah. Ia tahu ekspresi itu. Itu ekspresi seseorang yang belum tahu harga sebenarnya. Kabut mulai menipis. Suara itu berbisik terakhir kali malam itu. Perjanjian baru telah dibuat. Lalu sunyi. Arman berbalik ke Raka. Matanya berbeda sekarang. Lebih tajam, lebih dingin. Terima kasih sudah mencoba menghentikanku, katanya. Tapi nadanya kosong. Tidak ada emosi. Raka merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena ia sadar satu hal. Arman bukan hanya menerima bantuan, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Tapi bukan pada Arman, pada Raka. Setiap pagi, ia menemukan jejak kaki berlumpur di depan rumahnya. Jejak satu kaki normal, dan satu kaki yang jejaknya sedikit kabur, seperti terbuat dari kabut. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Nino berkata sesuatu yang membuat darah Raka dingin. Ayah, ada Om di luar rumah. Raka langsung keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada jejak kaki. 2 kaki, lengkap, dan masih basah. Malam itu Raka menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ia mengangkat perlahan. Tidak ada suara nafas, tidak ada suara latar. Hanya satu kalimat pelan. Sekarang, gantian kamu melihat akibatnya. Telepon terputus, dan di luar rumah, kabut mulai turun lagi. Lebih tebal dari sebelumnya. 3 malam berturut-turut, Raka tidak bisa tidur. Setiap jam 3 pagi, ia selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah kaki di luar rumahnya. Langkah pelan, diseret. Tap-tap seret. Seperti seseorang yang sedang belajar berjalan lagi. Dan setiap kali Raka membuka jendela, kabut sudah berdiri di sana. Diam, menunggu. Seminggu setelah kejadian di gunung, Raka akhirnya melihat Arman lagi. Di pasar.
Arman berdiri di antara kerumunan orang mengenakan pakaian bersih. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampak lebih muda, lebih segar, terlalu segar. "Arman," panggil Raka pelan. Arman menoleh. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kakiku sudah kembali," katanya datar. Raka mengangguk pelan. "Aku bisa lihat." Mereka berdiri berhadapan. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka, tapi entah kenapa, tidak ada satupun yang menyenggol Arman. Seperti tanpa sadar, semua orang menghindarinya. "Apalagi yang kau dapat?" tanya Raka hati-hati. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap orang-orang di pasar. "Aku tidak pernah lapar lagi," katanya akhirnya. Dada Raka terasa dingin. "Maksudmu?" "Aku tidak makan sejak malam itu." Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kulit Arman tampak pucat. Bukan pucat orang sakit. Pucat seperti tidak ada darah. Dan saat angin berhembus, baju Arman tidak bergerak seperti baju orang lain. Seperti ada sesuatu yang menahannya. "Arman," kata Raka pelan, "apa kau masih tidur?" Arman menggeleng. "Tidak." "Perlu." "Tidak makan." Geleng lagi. "Tidak lelah." Arman menatapnya lama, lalu berkata sesuatu yang membuat jantung Raka berhenti sesaat. "Aku tidak merasa apa-apa lagi." Hari itu matahari bersinar terang. Bayangan orang-orang terlihat jelas di tanah pasar. Semua bayangan, kecuali milik Arman. Bayangan Arman ada, tapi tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Saat Arman diam, bayangannya masih bergerak pelan, seperti bernafas sendiri. Raka mundur satu langkah. "Arman, bayanganmu." Arman menoleh ke bawah. Ia melihatnya, tapi tidak terkejut, seperti ia sudah tahu. "Mereka bilang ini normal," katanya pelan. "Mereka?" Arman tidak menjawab. Konflik mulai memuncak malam itu. Seorang pedagang di pasar ditemukan pingsan di gudangnya. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuhnya sangat lemah, seperti kehilangan sesuatu. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terjadi pada orang lain. Dan selalu, Arman berada di dekat mereka sebelumnya. Raka mulai mengerti pola itu. Ia menemukan Arman berdiri sendirian di pinggir jalan suatu malam. Kabut tipis mengelilinginya. "Arman," kata Raka pelan, "apa yang kau lakukan pada mereka?" Arman menoleh pelan. "Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka jatuh sakit setelah dekat denganmu." Arman diam lama, lalu berkata, "Aku hanya berdiri di dekat mereka." Kabut di sekitar kakinya bergerak pelan, seperti bernafas. Akhirnya Arman mengatakan kebenarannya. "Mereka tidak mengambil anakku," katanya. "Aku tidak punya anak. Mereka tidak mengambil istriku. Ia sudah pergi. Mereka tidak mengambil apapun dariku." Arman menatap tangannya sendiri. "Jadi mereka mengambilku." Raka membeku. "Maksudmu?" Arman mengangkat kepalanya. Matanya sekarang tampak kosong. "Aku masih di sini, tapi bukan sepenuhnya aku." Kabut di sekitar kakinya naik sedikit lebih tinggi. "Mereka meminjam tubuhku." "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Raka putus asa. Arman senyum tipis. "Itu yang ingin aku tanyakan padamu." Raka terdiam. Ia ingat malam ketika ia menolak menyerahkan Nino. Ia pikir ia menang. Ia pikir ia bebas. Tapi sekarang, ia sadar sesuatu. Perjanjian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya ditunda. "Abah Jagariza," kata Raka tiba-tiba. "Kita harus menemui Abah Jagariza." Arman menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. "Bagaimana kau tahu?" Arman menatap langsung ke mata Raka. Dan untuk pertama kali, sesuatu lain menatap balik dari dalam mata itu. Sesuatu yang bukan manusia. "Karena sekarang, aku bisa mendengar mereka setiap saat." Raka tidak pulang. Ia duduk di luar rumah memandangi kabut yang mulai turun lagi. Ia mulai menyadari kebenaran yang paling menakutkan. Pesugihan itu bukan sekedar transaksi. Itu adalah pintu. Dan sekali pintu itu dibuka,
ia tidak pernah benar-benar tertutup. Di kejauhan, ia melihat sosok berdiri di ujung jalan. Arman, diam, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri di sana, menonton rumahnya, menonton keluarganya, menunggu. Saat Raka memberanikan diri melangkah mendekat, Arman berbisik pelan, "Mereka ingin bertemu anakmu." Kabut langsung turun lebih tebal dari sebelumnya. Dan untuk pertama kali, Raka sadar penolakan yang ia lakukan dulu mungkin hanya membuat mereka menunggu waktu yang lebih tepat. Nino mulai berbicara sendiri. Awalnya, Raka dan Diah mengira itu hanya imajinasi anak-anak. Nino baru berusia 7 tahun. Wajar kalau ia punya teman hayalan. Tapi yang membuat Raka tidak bisa tenang, Nino tidak pernah tersenyum saat berbicara dengan temannya. Ia selalu terlihat takut. Suatu malam, dari balik pintu kamar, Raka mendengar Nino berbisik, "Aku tidak mau ikut." Hening beberapa detik. Lalu Nino berkata lagi, suaranya gemetar, "Ayahku tidak akan membiarkan." Darah Raka langsung terasa dingin. Karena tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Bagi itu, Raka mencoba bicara santai. "Nino," katanya pelan, "semalam kamu bicara dengan siapa?" Nino diam. Ia hanya menatap meja makan. "Nino?" Anak itu mengangkat kepalanya pelan. "Orang dari gunung." Sendok di tangan Diah jatuh ke lantai. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Diah dengan suara gemetar. Nino menunjuk keluar jendela. "Mereka sering berdiri di sana." Raka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis. Hari-hari berikutnya, kabut mulai turun lebih sering di sekitar rumah mereka. Tidak normal. Rumah itu jauh dari lereng gunung. Tapi setiap sore, halaman rumah mereka selalu diselimuti kabut tipis. Tetangga mulai bertanya-tanya, "Rumahmu kenapa selalu berkabut, Kang?" Raka tidak punya jawaban. Suatu sore, Nino berdiri di depan pintu, seperti menunggu seseorang. "Nino, sedang apa?" tanya Raka. Nino tidak menoleh. "Mereka bilang aku harus ikut sebentar." Jantung Raka langsung berdegup keras. "Siapa?" Nino mengangkat tangannya pelan dan menunjuk ke halaman. Halaman kosong, tapi kabut di sana bergerak, seperti bernafas. Malam itu Arman datang lagi. Ia berdiri di luar pagar, tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri. Raka keluar dengan marah. "Jangan dekati anakku." Arman menatapnya dengan wajah kosong. "Aku tidak mendekatinya." "Lalu kenapa kau di sini?" Arman terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak datang sendiri." Kabut di sekitar kakinya bergerak naik, sampai lutut, sampai pinggang, sampai dadanya. Tapi Arman tetap berdiri normal, seolah kabut itu bagian dari dirinya. Katanya, "Mereka datang untuk mengambil apa yang tertunda." Nino demam tinggi. Ia menggigil di tempat tidur. Raka duduk di sampingnya. "Nino, kamu lihat apa?" Nino membuka matanya pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah." "Iya, Nak." "Mereka berdiri di sudut kamar." Raka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nino menggenggam tangan Raka erat. "Mereka bilang aku sudah dijanjikan." Dunia Raka seperti runtuh. Raka akhirnya mengerti. Ia tidak pernah benar-benar bebas. Malam saat ia menolak menyerahkan Nino, ia hanya menunda, bukan membatalkan. Perjanjian itu masih hidup, masih menunggu. Dan sekarang, mereka datang untuk menagih lagi. Dia menangis. "Kita harus pergi dari sini." Raka mengangguk. Mereka mulai mengemas barang malam itu juga. Tapi saat Raka membuka pintu rumah, kabut sudah memenuhi seluruh halaman. Tebal, padat, tidak bergerak, seperti tembok, menghalangi jalan keluar. Dari dalam kabut, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Janji harus ditepati. Dia menjerit. Raka memeluk Nino erat. "Aku tidak akan menyerahkan anakku." Kabut bergerak,
masuk ke dalam rumah. Perlahan, dingin, hidup. Nino mulai menangis keras. "Ayah, mereka pegang aku." Padahal tidak ada apa-apa. Tapi tubuh Nino terangkat sedikit dari tempat tidur. Seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Raka memeluk Nino sekuat tenaga. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya." Suara itu menjawab, "Maka gantinya adalah dirimu." Tubuh Raka membeku. Kabut berhenti bergerak. Menunggu jawabannya. Dia menatap Raka dengan air mata. Raka tahu, ini pilihannya. Dirinya atau anaknya. Raka menutup matanya. Tangannya gemetar. Dan ia berkata pelan, "Aku." Kabut bergerak lebih dekat. Menunggu kata berikutnya. Dan di sudut kamar, bayangan Arman berdiri. Menonton. Tanpa ekspresi. Tanpa jiwa. "Aku gantinya." Kalimat itu keluar dari mulut Raka hampir tanpa suara. Tapi kabut langsung bereaksi. Berhenti. Diam. Seperti mendengar dengan sangat jelas. Dia menatap Raka dengan wajah hancur. "Jangan, Akang, jangan." Nino masih gemetar dalam pelukannya. Kabut di sekeliling mereka berputar pelan. Lalu suara itu menjawab, "Kau akhirnya mengerti." Udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Dan Raka tahu, tidak ada jalan kembali setelah ini. Dia memegang baju Raka erat. "Kita cari cara lain. Kita bisa pergi. Kita bisa minta bantuan siapapun." Raka menggeleng pelan. Ia sudah tahu kebenarannya sekarang. Tidak ada tempat untuk lari. Kabut itu tidak datang dari gunung saja. Kabut itu datang dari perjanjian. Dan perjanjian itu ada di dalam dirinya. "Aku yang membuka pintunya," bisik Raka. "Aku yang harus menutupnya." Nino memeluk Raka erat. "Ayah, jangan pergi." Kalimat itu hampir membuat Raka runtuh. Tapi suara itu kembali berbicara. Waktu habis. Arman melangkah masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya, ia melewati pintu itu. Kabut bergerak mengikutinya seperti bayangan setia. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Raka. Arman menatapnya. Ada sesuatu di matanya. Sisa-sisa kemanusiaan. "Aku tidak tahu pasti," katanya pelan. "Tapi aku tahu, kau tidak akan mati." Itu bukan kabar baik. Itu lebih buruk dari mati. Kabut mulai berkumpul di sekitar Raka. Tapi kali ini, Raka bisa melihat sesuatu di dalamnya. Siluet. Banyak siluet. Bukan satu makhluk. Bukan dua. Puluhan. Mungkin ratusan. Semua berdiri diam di dalam kabut. Menonton. Menunggu. "Siapa kalian?" bisik Raka. Suara itu menjawab, "Kami adalah mereka yang memilih." Gambar-gambar tiba-tiba memenuhi pikiran Raka. Orang-orang dari masa lalu. Pedagang. Pejabat. Petani. Orang-orang yang pernah membuat perjanjian yang sama. Mereka semua ada di sana. Di dalam kabut. Tidak pernah benar-benar pergi. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Raka. Jawaban itu datang berlahan. "Karena kau menolak." Raka tidak mengerti. Yang menerima. Menjadi milik kami. Yang menolak. Menjadi seperti kami. Tubuh Raka terasa dingin. Mereka tidak hanya mengambil orang. Mereka menjadikan mereka bagian dari diri mereka. Arman berdiri di sampingnya. "Aku menerima," kata Arman pelan. "Makanya aku masih punya tubuhku." Ia menatap kabut di sekitarnya. "Tapi jiwaku bukan milikku lagi." Raka akhirnya mengerti perbedaan mereka.
Arman adalah wadah, tapi Raka akan menjadi bagian dari kabut itu sendiri. Dia memegang Raka erat, menangis tanpa suara. "Maafkan aku," bisik Raka. "Ini semua salahku." Nino memegang tangan Raka. "Ayah, jangan tinggal di sana." Raka berlutut di depan anaknya. Ia mencoba tersenyum. Ayah tidak akan jauh. Tapi ia tahu itu bohong. Kabut mulai menyentuh kakinya. Dingin, berlahan, menariknya. Saat kabut naik sampai dadanya, Raka melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia melihat masa lalu. Malam saat ia pertama kali datang ke gunung, ia melihat dirinya sendiri. Putus asa, lemah, sendiri. Dan di belakang dirinya waktu itu, kabut sudah ada, menunggu. Sejak awal, mereka tidak dipanggil. Mereka sudah memilihnya. Bahkan sebelum ia membuat perjanjian, kabut sekarang sampai ke lehernya. Suara itu berbicara terakhir kali sebagai manusia. "Kau akan melihat. Kau akan memilih. Seperti kami." Tubuh Raka mulai menghilang. Tidak hancur, tidak mati, tapi larut. Menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hal terakhir yang ia lihat adalah wajah dia dan Nino. Menangis. Lalu semuanya putih. Keesokan paginya, kabut di rumah itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Dia dan Nino selamat. Tapi Raka tidak pernah ditemukan. Namun beberapa hari kemudian, di lereng Gunung Tangkuban Perahu, seorang pria putus asa berjalan sendirian. Dan di antara kabut, seseorang berdiri di belakangnya, mengawasi, menunggu, dan untuk sesaat, wajah itu terlihat seperti Raka. Raka masih bisa berpikir. Itu hal pertama yang ia sadari. Ia tidak bernafas. Ia tidak merasa dingin. Ia tidak merasa berat. Tapi ia masih sadar. Ia berdiri. Atau setidaknya, ia merasa seperti berdiri. Di sekelilingnya hanya putih. Kabut tebal tanpa ujung. Tanpa tanah. Tanpa langit. Tanpa suara. Lalu perlahan, suara-suara mulai muncul. Bisikan. Puluhan. Ratusan. Semua berbicara bersamaan. Lihat. Dan tiba-tiba, dunia muncul di depannya. Raka melihat lereng gunung. Ia melihat pepohonan. Ia melihat jalan setapak. Ia melihat seorang pria berjalan sendirian dengan langkah berat. Tapi yang paling menakutkan, ia melihat semuanya dari atas. Dari dalam kabut. "Aku, di mana?" pikirnya. Suara itu menjawab, "Kau bersama kami." Raka mencoba bergerak. Dan kabut bergerak bersamanya. Ia mencoba mendekat. Dan kabut mendekat. Ia tidak berjalan lagi. Ia adalah kabut itu sendiri. Di sekelilingnya, siluet lain mulai terlihat. Sosok-sosok samar. Sebagian berdiri diam. Sebagian bergerak pelan. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya kabur. Tapi matanya jelas. Kosong. "Aku dulu seperti kamu," kata sosok itu tanpa membuka mulut. Suara itu langsung masuk ke pikiran Raka. "Sudah berapa lama kau di sini?" tanya Raka. Sosok itu tidak menjawab. Seperti ia sudah lupa arti waktu. Raka mulai melihat hal-hal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat orang-orang berjalan di lereng gunung. Ia melihat pikiran mereka, ketakutan mereka, keinginan mereka, keputusasaan mereka. Semua terlihat jelas, seperti cahaya redup di dalam tubuh mereka. Dan semakin putus asa seseorang, semakin terang cahayanya.
Mereka adalah pintu. Bisikan itu datang lagi. Dan kau adalah penjaganya. Raka mencoba menolak. Aku tidak mau. Tapi kabut tidak mendengarkan. Di kejauhan, Raka melihat Arman. Masih berjalan sebagai manusia. Tapi tidak sepenuhnya hidup. Tubuhnya bergerak. Tapi jiwanya terhubung dengan kabut. Arman berhenti tiba-tiba. Ia menatap lurus ke arah kabut. Ke arah Raka. Untuk sesaat, mereka saling melihat. Arman berbisik pelan. Aku tahu kau di sana. Itu membuat Raka tersentak. Ia tidak sendirian. Arman adalah jembatan antara manusia dan kabut. Lalu Raka melihat seorang pria lain. Lebih muda. Duduk sendirian di batu. Menangis. Putus asa. Sama seperti dirinya dulu. Kabut di sekitar Raka bergerak mendekat secara alami. Seperti ditarik oleh sesuatu. Dia berikutnya. Suara itu tegas sekarang. Bukan bisikan. Perintah. Raka mencoba melawan. Tidak. Kabut tetap bergerak. Ia merasakan dorongan kuat. Dorongan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Pilih. Raka melihat wajah pria itu. Ia ingat wajahnya sendiri. Malam itu. Di tempat yang sama. Perasaan yang sama. Ketakutan yang sama. Jika ia mendekat. Jika ia berbicara. Pria itu akan membuat perjanjian. Dan siklus itu akan berlanjut. Tidak. Kata Raka lagi. Kabut bergetar. Siluet lain di sekitarnya mulai mendekat. Ini tugasmu. Ini tujuanmu. Ini dirimu sekarang. Raka merasa dirinya mulai kehilangan sesuatu. Setiap kali ia menolak, sebagian dari pikirannya menjadi lebih sunyi. Lebih kosong. Lebih seperti mereka. Pria itu menangis sendirian. Tidak tahu ia sedang diawasi. Tidak tahu ia sedang dipilih. Raka punya dua pilihan. Mendekat. Atau mencoba bertahan sebagai dirinya sendiri. Tapi suara itu berkata sesuatu yang membuatnya takut. Jika bukan dia. Kabut bergerak. Menunjukkan gambaran lain. Rumahnya. Dia. Nino. Kabut bisa pergi kemana saja. Kami selalu memilih. Ancaman itu jelas. Jika Raka tidak memilih korban, kabut akan memilih sendiri. Dan mungkin, yang dipilih adalah keluarganya. Kabut mulai turun ke arah pria itu. Perlahan. Tanpa suara. Tanpa ampun. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari kenyataan paling mengerikan. Untuk melindungi keluarganya, ia mungkin harus menghancurkan hidup orang lain. Dan jauh di dalam dirinya, sebagian dari dirinya mulai menerima itu. Raka tidak bergerak. Kabut di sekelilingnya terus mendorong ke arah pria putus asa itu. Pria itu duduk di batu, wajahnya tertutup kedua tangan, bahunya gemetar. Target berikutnya, korban berikutnya, pengganti berikutnya. Pilih. Suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan. Sekarang itu seperti hukum. Sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tapi Raka tetap diam. Ia tidak bergerak. Ia tidak mendekat. Dan untuk pertama kalinya, kabut di sekitarnya mulai terasa marah. Kabut tiba-tiba bergetar keras. Siluet-siluet di sekitarnya bergerak cepat. Tidak lagi diam, tidak lagi sabar. Kau menolak. Suara itu bergema di seluruh kesadarannya. Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak menjadi bagian dari kabut. Sakit, bukan sakit fisik. Sakit seperti dirinya sedang dihapus. Kenangan mulai menghilang. Ia lupa wajah rumahnya. Ia lupa suara angin di sore hari. Ia lupa aroma tanah setelah hujan. Tidak, bisiknya. Ia sadar sekarang, setiap penolakan membuat dirinya semakin hilang. Dalam kepanikan, Raka memaksa dirinya mengingat satu hal. Nino. Wajah anaknya muncul samar. Suara kecilnya. Ayah, jangan pergi. Kenangan itu seperti cahaya kecil di dalam kabut. Kabut di sekitarnya berusaha memadamkannya. Tapi Raka mempertahankannya. Ia sadar sekarang. Selama ia masih ingat, ia masih manusia. Saat kabut bergejolak, sesuatu terbuka. Sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan sebelumnya. Raka melihat inti kabut itu.
Di dalamnya ada sesuatu yang lain. Bukan manusia, bukan bayangan, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Sesuatu yang mengikat semua jiwa di dalamnya. Dan di tengahnya ada retakan kecil. Sangat kecil, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, Raka melihat bahwa kabut itu tidak sempurna. Kabut itu bisa dihancurkan. Siluet tua muncul di sampingnya, salah satu penjaga lama. "Aku pernah mencoba," kata sosok itu. Suaranya lemah. "Hasilnya?" tanya Raka. Sosok itu menatap ke arah retakan itu. "Aku hampir hilang sepenuhnya." "Kenapa kau tidak menyelesaikannya?" Sosok itu diam lama. "Aku takut." Itu jawaban paling manusiawi yang pernah Raka dengar sejak berada di sini. "Kalau retakan itu hancur," lanjut sosok itu, "semua yang terikat akan bebas. Termasuk aku, termasuk kau." Harapan itu muncul untuk pertama kalinya sejak lama. "Tapi," kata sosok itu pelan, "kau juga akan berhenti ada." Sekarang Raka mengerti semuanya. Ia punya dua pilihan: tetap menjadi bagian dari kabut, melindungi keluarganya dengan mengorbankan orang lain, atau menghancurkan kabut, membebaskan semua orang, tapi menghapus dirinya selamanya, tanpa jejak, tanpa kenangan, tanpa sisa. Raka melihat dunia sekali lagi. Ia melihat rumahnya. Dia duduk diam di ruang tamu, menatap kursi kosong. Nino tertidur di sampingnya, memeluk baju milik Raka. Ia mencoba menyentuh mereka, tapi ia tidak bisa. Ia hanya kabut sekarang. "Aku minta maaf," bisiknya. Tidak ada yang mendengar. Tapi untuk sesaat, Nino bergerak dalam tidurnya, seperti merasakan sesuatu. Raka membuat keputusan. Ia bergerak menuju retakan itu. Kabut di sekitarnya langsung bereaksi keras. Berhenti. Siluet-siluet lain mencoba menahannya, menariknya kembali. "Kau adalah kami." Raka melawan. Untuk pertama kalinya sejak menjadi kabut, ia melawan sepenuhnya. "Aku bukan kalian," katanya. Retakan itu semakin dekat. Kabut mulai menghancurkan ingatannya lebih cepat sekarang. Ia lupa wajahnya sendiri. Ia lupa suaranya sendiri. Tapi ia tidak berhenti. Raka akhirnya mencapai retakan itu. Ia bisa merasakannya. Rapuh, nyata. Dan untuk menghancurkannya, ia hanya perlu melepaskan dirinya sepenuhnya. Di belakangnya, kabut berjerit. "Jika kau melakukan ini, kau tidak akan pernah ada." Raka terdiam. Untuk terakhir kalinya, ia memikirkan nama anaknya, Nino. Lalu ia bergerak maju, dan semuanya mulai retak. Retakan itu ada di depan Raka. Kecil, tipis, tapi cukup untuk mengakhiri segalanya. Kabut di belakangnya mengamuk. Siluet-siluet berteriak tanpa suara. Menarik, memohon, memerintah. "Berhenti!" Tapi Raka tidak berhenti. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi bagian dari mereka, ia merasa damai. Raka bisa merasakan dirinya memudar. Kenangan terakhirnya muncul satu persatu. Wajah dia, suara Nino tertawa, rumah kecil mereka. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat berharga. Ia sadar sesuatu yang pahit. Pesugihan tidak pernah memberi apapun. Ia hanya menukar kebahagiaan nyata dengan ilusi sementara. "Aku tidak menyesal," bisiknya. Kabut menjerit semakin keras. "Kau adalah kami." Raka menjawab pelan, "Aku adalah ayah." Dan ia melangkah maju. Saat Raka menyentuh retakan itu, segalanya berhenti. Sunyi total. Tidak ada suara. Tidak ada kabut yang bergerak. Tidak ada pikiran. Hanya satu titik cahaya kecil. Lalu, retakan itu melebar. Perlahan, kabut mulai pecah. Siluet-siluet mulai bergetar. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Tidak hancur, tidak mati, tapi bebas. Raka bisa merasakan mereka pergi. Pergi dari tempat itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama.
kabut kehilangan kekuatannya. Pagi itu lereng Gunung Tangkuban Perahu terlihat berbeda. Udara lebih jernih. Kabut masih ada, tapi hanya kabut biasa. Bukan kabut yang hidup, bukan kabut yang memilih. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi penjaga, tidak ada lagi perjanjian. Arman terbangun di tanah. Ia bernafas terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa lelah. Ia merasa lapar. Ia merasa hidup. Ia melihat tangannya. Masih ada. Masih miliknya. Air mata jatuh di pipinya. Ia bebas. Tapi ia tahu, seseorang telah membayar harganya. Di rumah kecil itu, dia terbangun tiba-tiba. Ia tidak tahu kenapa. Ia hanya merasa sesuatu berubah. Sesuatu yang berat sudah hilang. Nino juga terbangun. Ia melihat ke arah jendela. Kabut tidak ada lagi. Ia berjalan ke ruang tamu. Dan untuk sesaat, ia tersenyum. "Terima kasih ya," bisiknya pelan. Dia langsung menangis, tanpa tahu kenapa. Tapi hatinya tahu. Tidak ada yang ingat Raka secara jelas. Foto-fotonya perlahan memudar. Barang-barangnya terasa seperti milik orang lain. Dunia menyesuaikan dirinya. Seperti Raka tidak pernah benar-benar ada. Kecuali di hati dua orang. Dia tidak bisa menjelaskan, tapi setiap pagi, ia selalu merasa seseorang pernah duduk di kursi itu. Dan Nino kadang masih berbicara ke arah gunung. Tidak sedih, tidak takut, hanya rindu. Bertahun-tahun kemudian, Nino berdiri di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Sekarang, ia sudah dewasa. Ia berdiri di sana tanpa rasa takut. Kabut turun pelan di sekelilingnya. Kabut biasa. Kabut yang mati. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tapi untuk sesaat, angin berhembus pelan. Hangat, seperti sentuhan. Nino tersenyum. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ia merasa dilindungi. Pesugihan itu nyata. Perjanjian itu nyata. Kabut itu nyata. Tapi yang paling nyata adalah harga yang harus dibayar. Karena tidak semua orang yang hilang benar-benar kalah. Sebagian dari mereka memilih untuk menjadi akhir dari kegelapan itu sendiri. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diingat, seseorang masih berdiri, menjaga. Bukan sebagai penjaga kabut, tapi sebagai ayah.